Assalamualaikum Sobat Football United. Wow, menang besar, menang meyakinkan, menang dengan nyaman menurut gue ya, Manchester United. Sebenarnya skuad yang ditampilkan tidak begitu banyak berubah dengan skuad-skuad sebelumnya, karena memang ada keterbatasan ya, kedalaman skuad. Tapi ya, partai ini merupakan partai penting sebelum pertandingan. Bahkan Omar Berada juga mengatakan ya, bahwa memang Europa League ini menjadi ya kompetisi yang penting karena Manchester United mengincar hasil maksimal, karena Omar Berada ingin Manchester United ini bisa berlaga di Eropa musim depan ya, tentu saja satu-satunya jalur dengan Europa League ini. Walaupun Manchester United bukan merupakan unggulan utama ya ketika undian babak 16 besar ini selesai dilakukan. Di pertemuan pertama 1-1, di pertemuan kedua Eindhoven, gue ingin mulai dari Eindhoven yang melakukan debut sebagai starter di Eropa. Ini menunjukkan bahwa ya dia dinilai siap ya untuk menambal skuad Manchester United yang dangkal. Sekali lagi, menurut gue pilihan Eindhoven ini ada dua alasan. Pertama, memang dia dinilai siap, tapi yang nomor dua juga tidak kalah tidak kalah besarnya alasannya, yaitu memang keadaan skuad dari Manchester United ini yang sangat dangkal. Harry Maguire ternyata absen ya di pertandingan ini, dan Ruben Amorim lebih memilih untuk menyimpan Victor Lindelof. Manchester United di awal pertandingan ini telat mengambil inisiatif, bahkan sekitar hampir 15 menit awal itu di pertandingan tadi, Real Sociedad lebih memegang kendali. Mereka lebih banyak menekan, mereka tidak memberikan space bagi pemain Manchester United. Di sisi lain, pemain Manchester United justru sering melakukan kesalahan posisi, kesalahan umpan. Dan ya, akhirnya ada penalti. Dan menurut gua, penalti ini sama seperti penalti yang didapatkan oleh Real Sociedad di leg pertama. Penalti ini penalti yang sifatnya lebih ke ketidakberuntungan lah bagi Manchester United. Ada review yang dalam tanda kutip detail ya, seperti kayak di putaran pertama di leg pertama, dan akhirnya Real Sociedad bisa unggul duluan lewat titik penalti. Mungkin pada saat situasi Real Sociedad unggul duluan melalui titik penalti, ada pesimisme nih ya yang hadir, mungkin di fans Manchester United, atau mungkin ada optimisme bagi fans non Manchester United ya, bahwa Manchester United ini akan tersingkir nih setelah berbagai pemberitaan positif ya, dalam tanda kutip ya, tentang stadion dan lain-lain ya, rencana visi tentang musim ini dan selanjutnya. Mungkin Manchester United akan tersingkir nih di kandang sendiri di Old Trafford menghadapi Real Sociedad. Tapi ternyata setelah gol tersebut, baru Manchester United ini tampil selangkah demi selangkah ini lebih baik ya. Yang terlihat adalah bagaimana agresivitas dari pemain Manchester United ini langsung tinggi. Bola juga menurut gua mengalir dengan lebih cair, lebih enak. Determinasi pemain bergerak tanpa henti. Dan ini yang membuat akhirnya Real Sociedad seperti kayak kehilangan kendali. Mereka justru lebih banyak melakukan kesalahan padahal mereka sedang dalam situasi yang unggul. Lalu tidak lama kemudian ya, dari gol di menit ke-10 dari Real Sociedad, di menit ke-16 Manchester United mendapatkan penalti. Ada bola bagus dari Casemiro ke Bruno dan ke Rasmus Højlund yang ya dijatuhkan oleh pemain belakang dari Real Sociedad, dan Manchester United mendapatkan penalti. Bruno bisa mengeksekusinya dengan sempurna. Pada saat Bruno memberikan umpan kepada Rasmus Højlund, sebenarnya Bruno Fernandes memiliki space menurut gua untuk bisa mengeksekusi bola itu secara langsung. Tapi menurut gua, kapten dari Manchester United ini juga melihat striker dari Manchester United, Rasmus Højlund, ini butuh untuk bisa mencetak gol. Oleh karena itulah dia memilih opsi untuk mendorong bola itu ke Rasmus Højlund, yang menurut gua kurang beruntung ya, karena ada gangguan dari pemain Real Sociedad dari belakang yang mengakibatkan penalti. Main lebih enak ya setelahnya.
menit 17, 18 dan seterusnya Manchester United lebih dominan lagi, bola mengalir lebih enak, lebih cepat, umpan juga lebih akurat, pressing juga lebih menyulitkan. Ada beberapa situasi ya, pemain dari Real Sociedad ini menekan Manchester United, tapi lini belakang Manchester United menurut gue juga solid. Dalam situasi tersebut, Manchester United banyak menciptakan momentum serta peluang. Hanya saja sayang ketajaman dari lini serang Manchester United. Walaupun peluang sangat banyak menurut gua ya. Ada yang memang akurasinya tidak bagus, ada yang salah keputusan, ada juga diblok oleh pemain Real Sociedad, ada juga kiper yang melakukan penyelamatan. Dalam bertahan, sisi dari Aiden Heaven ini sering diincar oleh pemain Real Sociedad. Kadang mereka mengincar melalui Kubo, kadang mereka mengincar dari Brais Mendes, tapi memang sisi dari sebelah kiri dari Manchester United, Eden Heaven ini sering ditekan. Ada beberapa ketidaktenangan ya dari Eden Heaven, walaupun tidak fatal, tapi banyak juga momentum-momentum Eden Heaven ini tampil bagus. Secara keseluruhan menurut gue Eden Heaven tampil oke nih di debut pertamanya dari starter ya di Eropa. Overall di babak pertama menurut gue ya kesalahan dari Manchester United adalah telat mengambil inisiatif. Dan ini harus dibayar mahal dengan gol penalti tersebut ya. Tapi setelahnya ada perbaikan dan reaksi balik seperti ini menurut gue sangat penting. Karena ya ini menunjukkan bahwa karakter sekali lagi dari para pemain Manchester United ini, mereka tidak down walaupun kebobolan duluan. Dan di babak kedua sebaliknya Manchester United ini langsung ambil inisiatif duluan ya. Manchester United belajar nampaknya dari babak pertama, bahkan langsung mendapat peluang di 2 menit awal. Lalu Manchester United bahkan mendapatkan penalti, dan Bruno Fernandes lagi-lagi mampu mengeksekusi penalti tersebut. 2-1 bagi Manchester United. Situasi 2-1 ini sebenarnya situasi yang bagus karena Manchester United berada di depan dari sisi agregat. Tapi pada saat itu gue menilai ini situasi yang bagus tapi belum aman. Karena belajar dari di San Sebastian ya, Manchester United sempat unggul dulu, tapi tanpa gol kedua segalanya bisa terjadi di atas lapangan. Walaupun Manchester United ini tampil dominan dengan intensitas tinggi, dengan determinasi yang juga kencang banget. Enak dilihat permainannya, semua bekerja keras, semua bergerak, mencari ruang, berlari, sangat-sangat sangat enak lah melihat para pemain Manchester United ini tidak pasif ya. Lini belakang juga solid, dan Manchester United ini berulang kali melakukan transisi yang cepat dan bisa berbahaya. Puncaknya ya, di salah satu puncaknya menurut gue ada di menit ke-63. Dari transisi yang cepat, bola keren dari Joshua Zirkzee ke Dorgu mengakibatkan pemain dari Real Sociedad ini melakukan tackling dari belakang. Dorgu adalah sudah terdepan ya, langsung bisa berhadapan dengan kiper, dan pemain dari Real Sociedad ini diganjar dengan kartu merah. Setelahnya apa yang terjadi? Setelah Real Sociedad bermain dengan 10 pemain, Manchester United tambah lebih dominan. Peluang demi peluang, tapi tidak ada yang berhasil. Belum ada yang berhasil menjebol gawang dari Real Sociedad. Apakah itu kurang akurat, ataukah digagalkan lini belakang, termasuk juga kiper? Itu saja terus yang terjadi. Istilahnya gregetan sebenarnya. Gua menyaksikan pertandingan setelah kartu merah terutama. Namun di menit ke-86 ada skema ya penyerangan yang juga bagus, assist dari Garnacho kepada Bruno Fernandes. Kapten Magnifico ini mencetak hat-trick di pertandingan ini. Kalau di sosial media Manchester United menulisnya hero, pahlawan hari ini. Menurut gue tidak berlebihan ya, karena Bruno tampil juga fantastis di pertandingan tadi. Proses golnya pun juga keren, ada assist dari Garnacho, ada running from behind, lari dari belakang ya, seorang Bruno Fernandes. Dan juga ada seorang Rasmus Højlund yang membuka ruangan terutama di daerah pertahanan dari Real Sociedad. Skor 3-1. Nah, di menit ke-87 3-1 ini situasi yang aman menurut gue. Dengan 10 pemain Real Sociedad, Manchester United unggul margin 2 gol.
Apakah selesai sampai di situ? Apakah Manchester United tampil santai, menurunkan tempo dan segala macam? Ternyata tidak. Terus digas, terus dicari peluang untuk bisa menambah kedudukan ya. Dan ya di menit 90 plus Rasmus Højlund memberikan assist kepada Diogo Dalot, finishingnya keren, 4-1. Manchester United mengubur impian dari Real Sociedad, dan Manchester United dengan kemenangan ini memastikan langkah lolos ke babak 8 besar. Dan menurut gue ya ini kemenangan yang fantastis, kemenangan yang luar biasa. Dari cara bermain memang tertinggal duluan, tapi justru menurut gue di situ sisi tambahnya ya. Artinya Manchester United karakternya juga keluar. Tidak berlebihan mungkin kalau gue bilang ya, ini ringan amatiran menurut gue. Ini adalah partai yang terbaik sih semenjak Ruben Amorim pertama kali datang ke Manchester United. Gue tidak berbicara terkait dengan skor dulu ya. Mungkin ada yang mengatakan ya 2 gol penalti bla bla bla. Tapi bagaimana proses bisa mendapatkan penalti itu juga proses yang bagus menurut gue. Lalu juga bagaimana cara bermain dari Manchester United. Menurut gue di situ yang gue sebut ini mungkin partai terbaik. Karena apa? Para pemain nampak mengerti bagaimana mereka harus bermain, posisinya di mana. Ya masih ada kekurangan, tapi sangat minor menurut gue. Dan ini yang membuat pertandingan tadi enak disaksikan, terutama gue ya sebagai fans Manchester United. Mission accomplished, tugas selesai. Manchester United lolos ke babak 8 besar, akan menantang Olympique Lyon. Bagaimana menurut Sobat Football United tentang pertandingan tadi? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.